Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 atas nama Francisca Mona, NIM 13201046 dari kelas B pagi Prodi Sejarah, dan teman saya Pinar Siko, NIM saya 1320101049. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sejarah berdirinya tentang kerajaan atau makam Kesultanan Pontianak. Bermula ketika Sultan Abdurrahman Al-Qadri menjejakkan kakinya di tepian pertemuan Sungai Kapuas kecil. Sungai Kapuas atau Sungai Landak pada Oktober pada tahun 1771 atau bulan Rajab 1100. Saat menemukan lokasi tersebut, Syarif baru berusia 32 tahun. Dia juga dikenal sebagai keturunan Habib Hussein Al-Qadri, seorang ulama dari Hadramaut. Ibunya yang seorang putri kerajaan Matan. Sementara istrinya putri kerajaan Mempawah. Asal-usul kota Pontianak berasal dari kisah atau tradisi, yaitu adanya hantu kuntilanak, yang dimana ketika Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri yang akan membuka tempat atau pemukiman diganggu oleh sosok makhluk halus, yakni hantu kuntilanak. Akhirnya Syarif melepaskan 3 kali tembakan meriam ke udara. 3 titik jatuhnya meriam tersebut menjadi lokasi pendirian Istana Qadriyah atau keluarga Kesultanan Pontianak. Dalam versi kemudian, Syarif kemudian dinobatkan menjadi Sultan Pontianak pertama pada tahun 1192 Hijriah atau 1779 Masehi. Dia mendapatkan gelar Syarif Abdurrahman Ibnul Al-Habib Al-Qadri. 2 tahun setelah Syarif Abdurrahman Al-Qadri menjadi sultan, Belanda masuk ke tanah Pontianak. Bangsa Belanda ini ditempatkan di seberang keraton Pontianak. Adapun beberapa nama sultan yang pernah memerintah kerajaan Pontianak yakni Syarif Abdurrahman Al-Qadri memerintah pada tahun 1771 sampai 1808 Masehi. Kemudian Syarif Qasim Al-Qadri memerintah 1808 sampai 1819 Masehi. Kemudian Syarif Osman Al-Qadri memerintah pada tahun 1819 sampai 1855 Masehi. Yang keempat yaitu Syarif Hamid Al-Qadri yang memerintah dari tahun 1855 sampai 1872 Masehi. Yang kelima yaitu Syarif Yusuf Al-Qadri memerintah pada tahun 1872 sampai tahun 1895. Dan yang keenam yaitu Syarif Muhammad Al-Qadri yang memerintah pada tahun 1895 sampai 1944. Dan yang ketujuh yaitu Syarif Tahta Al-Qadri memerintah dari tahun 1944 sampai 1945 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Syarif Hamid Al-Qadri yang memerintah dari tahun 1945 sampai tahun 1950 Masehi. Sekian sejarah singkat Kerajaan Pontianak. Terima kasih.
Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Di sana semua ada, di sana semua bisa, asalkan sesuai aturannya. Kota Pontianak, pintu gerbang Kalimantan Barat. Mau berdagang silakan, wisata tak ketinggalan. Kotanya cantik, ramah penduduknya. Silakan Anda datang, selalu kami nantikan. Kecil telapak tangan, jiwa pun kami tak dagang. Dari batu layang, kota kami Pontianak, sungguh cantik, memandang dan menarik. Pontianak yang cantik. Selamat sore semuanya. Baik, saya di sini sudah bersama Bapak. Nama saya Syarif Kasim selaku masyarakat Batu Layang di daerah Mahkamah Kesultanan Pontianak. Jadi kedatangan saya di sini untuk bertanya, kapan kerajaan Pontianak ini didirikan? Kalau saya masyarakat ini peradaban sejarah itu namanya managib sejarah. Kalau terlahirnya kerajaan ini ada mengatakan 1771. Tapi wafatnya beliau itu 1808 Masehi masih. Kurang tahu lah yang namakan peradaban sejarah itu tercetusnya kerajaan itu apakah dari 1771 itu atau bagaimana? Jadi siapa nama raja pendiri yang mendirikan kota Pontianak ini? Raja pertama yang membangun kota Pontianak itu namanya Sultan Syarif Abdurrahman, anaknya dari Habib Hussein Mufti Kerajaan Mempawah. Yang dari Mempawah. Iya, ayahnya itu guru dari Kerajaan Mempawah, itu Kerajaan Amantubillah yang dirajai oleh Udaing Menambut yang bernama Udaing Menambut. Dan kebetulan Sultan Kerajaan Pontianak ini adalah menantu dari Kerajaan Mempawah dan termasuk cucu dari Kerajaan Matan Ketapang. Jadi Sultan Abdurrahman ini lahir di Matan, jadi putra dari Kerajaan Ketapang. Jadi bahasa orang kampung itu tembulinya di Matan, tapi Ketapang sana. Mengapa dulu sebelum jadi kota Pontianak kan dulu tempat ini masih jadi kenapa alasannya dikatakan nama kota Pontianak? Kurang tahu juga. Pontianak itu ada yang mengatakan itu simbol dari kerajaan itu. Aku mau membangun kota Pontianak itu ada melawan makhluk halus itu, kuntilanak itu dari itu. Maka Pontianak itu bisa jadi nama itu dari itu, dikait-kaitkan dengan seperti itu. Bisa jadi. Pontianak. Pontianak sekarang jadi Pontianak. Seperti itulah. Jadi bagaimana kerajaan Pontianak itu sampai sekarang? Kerajaan Pontianak ini awal pertama peradabannya 1771 itu ada ketujuh sultan. Jadi sultan pertama Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Syarif Kasim, Sultan Syarif Usman, Sultan Syarif Hamid I, Sultan Syarif Yusuf, Sultan Syarif Muhammad dan Sultan Syarif Hamid II. Perancang Pancasila itu berdaulat, berkuasa pada masa kekerajaan pada masa itu. Nama kerajaannya Qadariyah. Jadi peradaban Republik Indonesia belum tercetus pada masa itu. Dan begitu sudah lahir Sultan Hamid II, itu barulah ada nama pemerintahan RIS, Republik Indonesia Serikat.
Tuh, jadi kalau 7 sultan ini belum ada dinamakan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik Pak, saya juga ingin bertanya, ini kan selain dari makan ini kan berarti lebih banyak Bang masih ada dulu bang. masih banyak benda-benda dong Pak ya. Iya, masih ada nilai-nilai sejarah, masih ada kisah sejarah itu ada di situ seperti meriam, batu layang, batu di sana, mengatakan batu itu melayang, meriam putra macam gitu, masih ada. Masih ada apa namanya sejarah otentik, realitas sejarahnya itu masih ada. Terus yang ini Pak, siapakah yang menjadi tokoh utamanya? Maksudnya Pontianak ini. Iya Pak, Pontianak ini sekarang masih ada sultan. masih ada ya? Masih ada Sultan Syarif Mahmud bin Al-Kabir selaku sultan yang ke-9. Sembilan ya Pak. Ya, masih ada. Ini Dan Pak, masih di bawah naungan Republik Kerajaan. Dan raja sekarang ini hanya untuk budaya. untuk budaya Pak. Nah terus Pak, itu Sultan Abdurrahman Asy'ari ini meninggalnya pada tahun berapa ya? 1808. 1808 ya Pak. Terus Sultan Abdurrahman Asy'ari ini menebarkan agama Islam itu dengan alasan apa? Maksudnya alasan itu bagaimana alasannya itu untuk Ya, menebarkan agama Islam. menyebarkan agama Islam. Jadi kalau Islam itu ada nama rahmatan lil alamin. Islam itu untuk seluruh alam. Arti kata dia tidak mengenal suku apapun. Yang penting mereka bisa bersilaturahmi di situ. Ya, sama-sama. Sekian dari hasil wawancara kami. Dari pantai Kapuas ke Tunduk jauh ada 100 meter. Jadi menurut Bapak bagaimana kerajaan Pontianak itu terjadi? Berdirinya maksudnya itu tadi awalnya dari Syarif Abdurrahman itu dari cerah ya bahasanya itu ke mau membuka sebenarnya mau membuka lahan baru untuk pemukiman sekaligus untuk membuat sebuah kerajaan kan gitu kan. Nah, jadi dia bersama dengan rombongan keluarganya gitu kan. Nah, dia masuk ke wilayah Sungai Kapuas ini kan. Nah, masuklah terus ketemulah di simpang tigaan sungai itu. Nah, yang sekarang berdiri demokrat. Nah, di situlah dia merasa di situ tempat yang paling cocok kan untuk mendirikan sebuah pemukiman habis itu jadi sebuah kerajaan kan seperti itu. Itu yang saya tahu. Terima kasih Pak untuk informasinya. Pak. Baik Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ini Pak, menurut Bapak mengapa kota Pontianak itu sering dikaitkan dengan hantu kuntilanak? Nah, itu yang tadi ya dikaitkan dengan itu karena ketika itu dari Sultan Pontianak yang pertama itu ketika membuka kawasan daerah keraton itu diganggu oleh jin kuntilanak itu ya bangsa kuntilanak itu tadi seperti itu tapi valid tidaknya Bapak kurang tahu juga karena ada sumber mengatakan bahwa kuntilanak tuh nama, ada yang mengatakan itu nama bajak laut gitu ya. Apa sih kan karena itu kan namanya di perairan tuh ada aja penjahatnya perompak kan gitu kan. Nah, itu ada yang mengatakan itu tuh perompaknya itu gerombolan itu kuntilanak tapi ada dua versi cerita itu tadi ya, mengatakan bahwa yang mengganggu beliau tuh kuntilanak dari bangsa jin. Ada yang mengatakan bahwa itu sebuah nama perompak atau bajak laut yang namanya itu tadi kuntilanak gitu. Terus Pak, benda bersejarah apa saja yang ada di dalam makam tersebut Pak selain makam tersebut? Dan sekarang cerita makam ini ya, makam kerajaan ya. Iya Pak.
itu kan ada di Batu Layang di sana ya. Karena itu komplek pemakaman isinya semuanya makam semua gitu. Makam semua ya Pak? Iya, makam-makam raja Pontianak itu di daerah Batu Layang, di tepi Sungai Kapuas juga. Ada 7 raja yang dimakamkan di sana. Yang lainnya itu makam para kerabatnya, keluarga keraton gitu. Terus Pak, yang menjadi penjaga di makam tersebut siapa Pak? Yang itu Yang meneruskan. ya penjaga itu apa sih kurang tahu, tapi yang jelas bisa jadi sih ini sih dan masih ada hubungan keluarga sih dengan keraton Pontianak itu juga. Yang bapak tahu di sana juga kalau ada benda peninggalannya di sana tuh selain ada makam ada meriam, ada sebuah meriam di sana gitu. Terus kapan Pak Sultan Abdurrahman Al-Kahfi itu meninggal dunia Pak? Beliau wafat tuh kalau menurut sumber berbagai sumber tuh di tahun 1808 Masehi gitu. Iya. Ya Pak, yang terakhir apa dasar Sultan Abdurrahman Al-Kahfi itu datang ke Pontianak Pak? Alasannya datang ke Pontianak. Pertama dia ingin membuka perkampungan baru kan, membuka kerajaan baru, kesultanan baru, kemudian dia juga mau menyebarkan agama, agama Islam, karena beliau itu juga seorang ayahnya itu seorang pendakwah gitu ya, menyebarkan agama. Jadi seperti itu yang saya tahu. Baik, sekian dari hasil wawancarai kami. Selamat siang dan terima kasih. Saya Sekian hasil dari penelitian dari kelompok 1 tentang makam Kesultanan Pontianak. Kami ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang sedang bingung mencari kampus atau universitas, mari gabung bersama kami di kampus IKIP PGRI Pontianak, khususnya di Prodi Sejarah. Prodi Sejarah itu asik loh. Sejarah guruku, majulah negeriku.